너 지금 이 상태로 어딜 간다고 그래? Annyeonghaseyo, kami kembali membawakan alur cerita horor drama Korea Revenant. Bersiaplah mengikuti sensasi ketegangan yang memuncak dan penuh kejutan dari dunia gaib dan hantu-hantu. Tantangan terbesar saat ini adalah menemukan nama roh jahat dalam diri Sanyong yang sebenarnya. Akan tetapi, hal lain yang terungkap, ternyata roh jahat itu ingin tetap hidup sehingga ia akan membunuh siapapun yang mencoba menemukan namanya. Rupanya, hanya Nenek Haesang yang mengetahuinya. Namun keegoisannya untuk terus dapat menikmati kekayaan dan kemewahan hidup membuatnya tidak bersedia memberitahukan nama roh itu kepada siapapun. Dalam upayanya untuk menyegel roh jahat itu, Haesang merancang sebuah strategi yang sekaligus dapat membahayakan nyawanya. Simak keseruan alur ceritanya sampai habis di episode ke-10. 쉽게 당하지도 않을 거고요. 나도 마찬가지야. 어서 얘기해봐. Malam itu di rumah neneknya, setelah roh jahat itu menampakkan bayangannya, Ibu Sanyong muncul di depan pintu dan mengajaknya pulang ke rumah mereka. Sanyong menyuruh ibunya untuk menjauh darinya dan mengatakan bahwa malam hari berbahaya. Pernyataan tersebut menyebabkan ibunya mengingat peristiwa di masa lalu karena pernah diucapkan oleh mendiang ayahnya pada tahun 2002 ketika dia hendak membawa Sanyong pergi. Menyadari adanya kesamaan hal ganjil yang sedang terjadi, ibunya menjadi panik kemudian terjatuh pingsan. 똑같이 말해? 밤은 위험해. 밤은 위험해. Sementara itu, Haesang yang mulai kehilangan kesabaran mendatangi rumah neneknya dan meminta nama asli dari roh jahat tersebut untuk menyingkirkannya. Namun, neneknya tidak menggubris dan malah menyampaikan peringatan yang mengancam keselamatannya dan mengusirnya. Jiwon yang saat itu berada di sana kemudian memahami apa yang selama ini diupayakan oleh Haesang. Namun, dia diminta oleh nenek Haesang untuk tidak ikut campur. 입도 뻥끗하지 마. 내가 죽는 한이 있어도 그 아이 이름 알아낼 겁니다. Ibu Sanyong yang kembali tersadar mengatakan bahwa dia mengingat ada yang aneh pada mata ayahnya. Dan Sanyong menceritakan kondisi mata ayahnya dengan menunjukkan resep dan obat yang disimpannya. Dia tidak memberitahu ibunya bahwa dia juga mengalami masalah penglihatan yang sama. Ibu Sanyong kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah melihat Kim Ji-won mengunjungi Gangmo dan memberikan sebuah tas dan kamera di dalamnya. Sanyong mengeluarkan kamera lama itu dan ini menjadi penghubung pada bukti-bukti lain sebelumnya. 혹시 이거였어? 몰라. 비슷한 것 같기도 하고. Sanyong kemudian mengantarkan ibunya ke sebuah kafe yang akan menjadi tempat usaha mereka. Di sana, penglihatan Sanyong kembali menjadi kabur dan gelap. Kemudian, ia mendengar suara roh itu mengatakan bahwa jika dia menemukan benda-benda lain yang dimaksudkannya, maka masalah penglihatannya akan teratasi. Sanyong lalu menemui Haesang dan menceritakan apa yang dia lihat ketika dia menyentuh benda-benda yang berkaitan dengan roh itu. Keduanya akhirnya mengetahui bahwa penglihatan gaib yang disaksikan Sanyong berasal dari sudut pandang orang lain yang melihat kematian Mukdan. 붉은 댕기를 만졌을 땐, 저수지에서 흑고무줄을 찾았을 땐 교수님 댁에서 푸른 옹기 조각을 봤어요. Keduanya pergi ke sebuah bangunan kosong untuk menemukan benda lain yang belum ditemukan. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sebuah botol kaca. Ketika Sanyong menyentuhnya, dia mematung dalam posisi yang menyeramkan dan roh jahat itu mulai berbicara. Saat Haesang mengambil botol itu darinya, Sanyong mengeluarkan rintihan, kemudian meneriakkan kata air dan bergegas meninggalkan tempat itu. Dia menuju sebuah toko swalayan dan meminum 2 liter air sekaligus. Dia memberitahu Haesang bahwa dia berjuang selama 7 hari tanpa makanan dan air dan mendengar kakek neneknya berkata, mengapa dia masih hidup? Haesang segera menyimpulkan
bahwa dia harus segera menemukan objek terakhir untuk membongkar seluruh kejahatan yang terjadi atas roh jahat itu dan menyingkirkannya. 날 죽였어. 물건을 찾아야 악귀를 없앨 수 있다. Sementara itu, Hongse mengetahui bahwa ayah Haesang juga memiliki bekas luka memar di pergelangan tangannya. Namun, ia meninggal karena kelaparan dan bukan bunuh diri. Di rumah sakit tempat ayah Haesang meninggal, seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakaan, yakni Wujin, juga meninggal. Dan ia mengetahui bahwa kematiannya ternyata sebenarnya adalah pembunuhan. Haesang kemudian menemui Kim Ji-won dan memberitahunya bahwa Wujin tidak meninggal karena kecelakaan, tetapi dibunuh oleh neneknya karena ia telah mengetahui rahasia gelap keluarga tersebut saat neneknya menyuap Kang Mo agar tidak membongkar ritual hantu remaja yang dia lakukan. Ji-won yang awalnya tidak percaya, kemudian mulai yakin dan merasa kesal telah menandatangani kontrak untuk tidak mencampuri urusan internal perusahaan. Ia kemudian menceritakan peristiwa-peristiwa aneh yang dialami ayah dan ibu Haesang pada masa lalu dan menyimpulkan bahwa ibu Haesang juga menjadi sasaran roh jahat karena selain telah mengetahui rahasia tersebut, ia juga merupakan orang yang disayangi oleh ayahnya. Roh jahat itu selalu mengincar orang-orang yang paling disayangi sebagai imbalan atas kekayaan yang ia berikan kepada inangnya. 아끼는 그걸 원하는 거야. Kembali ke Sanyong, tiba-tiba ia terbangun di rumah neneknya dengan luka-luka di tangannya. Hongse mengunjungi Sanyong dan memperhatikan ada yang aneh dengan matanya. Sanyong mengaku sedang sakit, namun ketika Hongse melihatnya tersandung dan terjatuh, dia akhirnya mengungkapkan penyakit pada penglihatannya dan bagaimana ia memerlukan roh itu dalam dirinya untuk menjaga penglihatannya tetap terang. Hongse kemudian menambahkan kabar buruk lainnya yang menyatakan bahwa target roh jahat berikutnya adalah ibu Sanyong. Sanyong yang tidak ingat peristiwa pada malam sebelumnya ternyata telah menandatangani surat-surat asuransi yang akan memberinya sejumlah besar uang jika ibunya meninggal. Hal tersebut adalah pola berulang yang telah terjadi pada korban-korban sebelumnya. Hongse dan Haesang bertekad untuk menemukan roh jahat tersebut dan mereka meminta Sanyong untuk memberitahu mereka semua detailnya. Meskipun roh jahat tersebut telah memperingatkannya, dia memberitahunya bahwa Munchun memiliki rincian kartu keluarga Mogdan, yang berarti roh jahat itu mungkin adalah saudara perempuan Mogdan. Namun, namanya tetap belum mereka ketahui. Haesang merancang sebuah rencana untuk mendapatkan nama gadis itu pada tanggal 28 Februari yang merupakan hari aman. Hari itu adalah hari sakral dalam 1 tahun di mana tidak ada hantu yang dapat bergentayangan. Namun tentu saja, roh jahat di dalam diri Sanyong mengetahui rencana mereka karena ia berada di dalam dirinya. Pada akhirnya, dengan sangat meyakinkan, pelaku kejahatan utamanya adalah nenek Haesang. Sejak suaminya sendiri mulai berniat menghentikan roh jahat itu dan melakukan kekerasan terhadapnya, dia memutuskan untuk memberitahukan nama roh jahat itu dengan nama yang salah, sehingga justru mengakhiri hidup suaminya. Hanya dia yang tahu nama asli roh itu, dan ia terikat perjanjian bersamanya, karena sesuatu dari roh itu juga berada bersama dalam dirinya. Jika dia memberitahukannya pada seseorang sehingga roh jahat itu berhasil disingkirkan, maka umur panjang dan segala kemewahan hidupnya juga akan berakhir. Ketika Sanyong menggali informasi dari nenek Haesang dengan berpura-pura sedang dirasuki roh jahat, nenek Haesang memanggil nama asli dari roh jahat itu sebagai Yangi. 난 상관없습니다. 쉽게 당하지도 않을 거고요. 기집애 갈면 나도 하는데. 네가 살면 나도 산다. Sampai di sini, cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Terima kasih dan annyeong.